Halo sahabat tani, ketemu lagi di K6 Pertanian. Kali ini kami berdua akan melihat kebun timun di Desa Morboto. Ikutin terus kami ya. Kita sudah berada di kebun timun dan bersama pemiliknya juga. Kita ajak ngobrol-ngobrol. Selamat sore Mas. Iya, selamat sore. Dengan Mas siapa? Mas Muhlis. Mas Muhlis. Kayak nama temanku ya. Duduk kan? Duduk kan? Duduk. Sampingan ngomong. Sudah berapa lama bertani, bercocok tanam ya? Kalau saya sih baru pertama ini. Oh, baru pertama ini. Kalau mertua saya ini setiap tahun lah. Ini sampean sendiri apa punya mertua? Apa ngikut mertua apa sendiri gitu? Ngikut mertua. Oh, ngikut. Iya. Jadi ini lahan keluarga gitu. Iya, betul. Kenapa timun, Mas? Kok biasanya kan orang kacang, jagung kayak gitu. Kok sampean milih timun? Iya, karena untuk kalau kacang itu kan tahunan, Mbak. Oh, Tahun lama. 2 kali ya. Lama Iya. prosesnya. Oh, kalau timun ini ada setiap saat. Bisa Iya, ini setiap 1 bulan sudah bisa panen. dipanen ya. Lumayan bagus ya pohonnya. Alhamdulillah. Ini satu petak ini saja timunnya. Atau ada lagi di tempat lain? Atau ada lagi sayur yang lain? Atau timun Enggak, saja? ini kan timun sama yang di sebelahnya itu terong. Oh, terong. Iya. Dua macam. Jadi dari menanam itu panen hanya membutuh waktu 1 bulan. Iya, kalau timun ini 1 bulan Oh, baru 1 bisa panen. 1 bulan. Ini panen pertama. Iya, panen pertama. Bisa berapa kali panen kalau timun? Tergantung tergantung pohonnya ini. Kalau pohonnya ini masih kuat untuk menghasilkan apa namanya itu? Buah. Bisa banyak lah, Kita Sampai tahu 3 kali, 2 kali, 2 kali, 3 kali. lebih. kuat enggaknya pohon tuh ada ciri-cirinya gitu. Ciri-ciri khasnya pohonnya udah nggak kuat berbuah gitu. Iya, biasanya agak kekuningan itu. Seperti ini kan kerdil. Ini kan sudah kurang baik lah. Oh. Dari proses tanam sampai panen, kesulitannya apa menanam timun? Kalau bagi saya itu nggak ada kesulitan lah. Cuman kalau di sini ini kadang dimakan itu saluran airnya, infusnya itu dimakan tikus. Oh, itu. Iya, Oh, itu benar ya namanya infus yang di sana tadi. iya benar. Oh, infus. Kalau dari segi penanaman dan perawatan itu menurut saya nggak ada, cuman sudah biasa. Kalau penghasilannya sendiri dari pembiayaan itu memuaskan atau gimana? Kalau tanamannya ini normal lah, dan harga pasar juga normal, bisa memuaskan dan juga bisa
seimbang. seimbang. Oh, jadi yang menentukan itu harga pasar juga. Pasar juga dan ini juga Pernah nggak Mas mengalami kerugian ketika pernah. pernah. Iya, Tapi untung juga pernah. keseringan untung Oh, lah. Iya. yang sering untung. Karena kalau timun ini modalnya sedikit dan perawatannya juga mudah. Enggak mahal. Iya, cepat. Panennya itu cepat, cuman sebentar juga. Tidak seperti tanaman yang lainnya itu. Kalau petani di sini itu kebanyakannya bertaninya apa? Kacang sama jagung. Jagung. Iya, Padi. enggak Enggak. Oh, enggak kacang ada di sama. sini. Berarti musiman, bertaninya musiman. Iya, musiman. Kalau nggak musim jagung atau kacang gitu, jadi nggak bertani. Enggak. Oh gitu. Jadi kesehariannya itu ladang kosong gitu ya? Iya, kosong. Kalau ada air seperti ini, punya air sendiri itu bisa Nanam-nanam. menanam. Mm-mm. Mas, boleh kita jalan-jalan lihat timun dan Oh, terongnya? iya boleh, silahkan. Lewat sini apa di sana? Sini sana boleh. Oh iya, ada ular. Biasanya kan di setrap. Iya, kemarin ini disikat kemarin. Ini kan banyak air. Ini kan ada genangan Oh, air. berarti tak nggak boleh terlalu banyak air, juga nggak boleh kurang air. Juga nggak boleh. Sahabat tani, kalau kayak gini gimana tadi itu ya? Ini di sini. Kalau kayak gini, ini kurang bagus daunnya. Dia juga dimakan ulat. Kata beliau, ini mesti disemprot untuk menjaga pohon ini supaya Tidak menular. tidak menular ke yang lainnya. Nanti kalau sudah panen terus tidak sudah berbuah, tidak sudah ini, diganti lagi atau berhenti atau ditanam Pindah lokasi. pindah lokasi. Maksudnya pindah lokasi itu? Iya, pindah lokasi dari sini biasanya ke di rumah itu ada lahan juga. Oh, dan di sini dikosongkan. Ya, dikosongkan dulu biar steril. Oh, sahabat tani, ada yang menarik nih. Jadi kalau ini sudah selesai masa berbuahnya, itu tidak langsung ditanami. Tanah itu harus disterilkan dulu. Mungkin karena banyak Ya, hama. bibit apa yang bahan-bahan kimia yang itu ya. Apaan sih? Pupuk. Pupuk ya, pupuk. Yes. Oh gitu. Jadi kalau sterilnya itu kira-kira memakan waktu berapa lama? Didiamkannya tanah itu? Biasanya sih setelah di sana selesai baru pindah, kan gantian gitu. Oh gantian. Ada masa mungkin 1 atau 2 bulan Iya. gitu ya. Jadi lahan itu nggak boleh langsung ditanami setelah tanaman yang pertama itu selesai. Nah, ini tidak boleh terlalu banyak air juga dan tidak boleh kurang air juga. Jadi harus dikontrol Jadi harus benar-benar dijaga ya. Iya. Ya Allah. Iya, gambar ya. Nah, ini kayaknya tidak bagus ya Mas ya. Ya, yang ini karena oh, nggak bisa lewat sini. hujan terus airnya itu menggenang di sini.
Oh betul. Iya, ini Nah, ada bekas air. Di sini contoh kalau tanaman timun itu terlalu banyak air. Jadi pohon akan rusak, buah juga akan rusak. Itu di sana. Menguning ya. Ya, lebih ke membusuk. Iya, betul. Membusuk. Jadi pohon juga daunnya juga kecil. Kayak begini. Ada rumah juga deh. Tani di sini juga selain selain timun ada juga terong, tapi belum berbuah. Ini terong. Dan terong ini kata masnya tadi prosesnya itu lebih lama ketimbang timun. Jadi dia 2 bulan ya mas ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih 2 bulan baru berbuah. Dan untuk masanya sendiri, masa setelah berbuah sampai enggak berbuah lagi tuh berapa lama? Kalau ini saya kurang tahu. Oh kurang tahu karena baru pertama. Oke nanti kita kembali ke sini lagi ya untuk tanyain. Saya sendiri baru pertama kali melihat pohon terong. Terong kan? Terong. Tapi daunnya banyak kena ulat. Iya, karena Musim hujan itu kadang-kadang menguntungkan, tapi kadang-kadang enggak menguntungkan juga. Menguntungkan untuk petani jagung kayak gitu ya. iya, Jagung, kacang, sama padi. Tapi kalau untuk petani-petani sayur kayaknya kurang menguntungkan ya. iya betul. Luas lahannya ini berapa? Ini lahan keluarga atau Lahan keluarga ini. lahan keluarga? Luasnya ini sekitar Ada 50. ini semua sekitaran 3,5. Oh 3,5 Iya. 3,5 juta lah ya. Itu termasuk sudah dengan pupuk segala macam atau belum? Atau hanya proses aja? Semua ini. Oh sudah Iya, semua. dengan ininya. Oh sudah semua. Tapi ininya sudah yang bagian ke sini sudah Memang dipakai punya. ya ini. Yang bagian selatannya itu baru. Seluas ini terongnya berapa pohon? Kalau terongnya ini sekitar 1.000. Oh 1.000 banyak. Oh banyak juga ya. Ini keseluruhan sekitar 2.000 lebih. 2.000 pohon. 2.000 pohon. Sama timunnya. Banyak ya. Aku pikir ini 100 pohon. Palingan 2.300. Jauh juga aku punya perkiraannya. Kenapa? Iya, soalnya sahabat tani kalau aku benar-benar memang tidak tahu tentang pertanian. Makanya saya pengen tahu, itulah kenapa bikin channel ini gitu. Jadi pengen lebih tahu lagi apa yang ada di kampung kayak gitu. Kegiatan petani di kampung seperti apa kayak gitu. Belajar mengenal kampung halaman. Kalau terong ini nggak apa-apa kena air. Terlalu banyak air tapi bagus. Enggak juga. Tetap harus dikontrol. Iya. Kalau yang ini biasanya kenapa ini, Mas? Oh, kalau yang itu biasanya itu ulat. Apa yang dikategorikan lalat apa ini? Lalat daun apa lalat buah hamanya? Enggak, bukan. Itu
biasanya ulat itu. Dan itu bisa merusak atau hanya satu daun itu yang dirusak? Semacam hama. Kalau tidak cepat ditangani, ini kan bisa merembet ke yang lainnya itu. Jadi Saman harus kontrol setiap hari ya? Cara menanganinya gimana? disemprot itu pakai Pupuk atau bahan-bahan nggak ada obatnya juga obat? untuk membasmi ulat itu. Jadi setiap hari harus dicek. Kalau obatnya biasanya pakai apa, Mas? Obatnya itu lupa namanya saya. Ada di sana. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat, Mas ya. Boleh daripada Jerman. Tembus. Masih tembus kau nanu lek. Sedari sekedar je kau namir itu. Tembus. Iya. Tembus di sini aku bare bang tembus sih. Oh seber. Iya kau sama lagi. Iya, kita kan mau dinakan jaga kayak Pak Habib dong. Saya sejam kan ada dinakan. Sampeyan ki se anu. Se agak dua. Ulang boleh. Sekarang pohonnya. Oh digituin. Oh pakai. Loh aku pikir selang plastik toh. Ini kan plastik. Aku pikir selang. Oh pantes. Kenapa nggak selang? Kalau selang itu Kan nggak digigit-gigit kalau selang. iya cuman sulit. Oh Biayanya pun mahal. iya. Oh, jadi kalau misalnya pakai selang, kira-kira nggak nutut penghasilannya menutupi pembiayaan selang itu. Ini loh lagi yang perlu dicermati. Ini kan aliran air. Ini ke batangnya, Mas. Oh, Kalau ini yang menarik. Ini memang benar kalau dikasih nama infus ya. Ini loh teman-teman, infus benar-benar. Ini jangan dibuang ya. Ini aliran air dari selang itu, selang plastik mengarah ke pohon. Nya langsung. I see. Ini itu pelajaran. nggak pakai yang ini biasanya. Ada juga khusus untuk ini. Lebih kuat, bisa dipakai 2 kali. Tapi ini plastik ya. Beda khusus lah kalau kancun aja deh. Terus cara lubang Apa di sini? Cuman untuk Iya itu benar ya kalau dikasih nama infus. iya. Tapi kalau yang saya amati, sahabat Tani, saya pengamat dadakan nih. Kalau yang saya amati itu perawatannya Kurang optimal gitu ya. iya kurang optimal. Kalau ini ada di greenhouse mungkin lebih bagus lagi, tapi perbandingannya mungkin pembiayaan dan hasilnya mungkin tidak sesuai karena tahu sendiri pasaran dari timun itu gimana, pasaran dari terong itu gimana. Kadang kalau sudah pas banyak harga anjlok, mungkin di situ yang menjadi pertimbangan untuk mengoptimalkan ini perawatan. Sahabat Tani, di Madura ini ada ini loh. Aduh. Daun kelor. Aduh, ulah. Daun kelor. Cantik-cantik loh daun kelor. ilmu sa Lebih efektif ngakui dari sabay luar. Itu shoot. Kok aku terus sih?
Baru Tuh, biar lagi bermesra. laung di kan Hah? Enggak di sini. Oh, Hah? yang nemu lo bereng kalau bereng anu ri pas tangan di je kakan anu. Udah lumayan akan tek kok lagi lah ya ini. Karena tidak. Ini loh. Ini kenapa perbedaannya infus ada di dalam morsa dengan yang ada di luar. Ini perbedaannya lebih efektif di luar. Karena kalau ada di dalam, kerusakan infus atau ketidakefektifannya ke aliran air ke batang pohonnya itu tidak bisa kita lihat. Kalau ada di luar, pastinya lebih mudah mengontrolnya. Ini bagus. Ini temuan yang sangat logis. Halo sahabat tani, di sini ada pupuk. Saya tidak tahu kalau ini pupuk. Awalnya tak pikir air apa gitu. Rupanya ini ternyata ternyata pupuk yang dicairkan. Campuran pupuk yang dicairkan. Jadi kenapa harus dicairkan supaya lebih meresap. Ini pupuk. Tuh, ini pupuk. Nah, di sini pupuknya nih. Jadi supaya dia lebih meresap, mudah diresap oleh tanamannya, jadinya ini dicairkan. Campurannya apa aja? Campurannya, Mas, campurannya apa aja, Mas? Biasanya itu NPK sama mutiara. Oh, beneran mutiara, tapi Iya. mutiara itu adalah sagu yang dimasak itu. Oh, pupuk juga ada nama pupuk mutiara. Ini sumur apa air hujan? Air sumur. Oh, air sumur. Ini sumurnya. Bukan. Iya, itu sumurnya, Mbak. Oh, dari selang. Oh, tuh awas. Oh, dari sana. Iya. Milik sendiri pengairannya apa milik bersama petani? Milik Pribadi. pribadi. Oh, milik pribadi. Iya. Jadi orang enggak boleh ini ngambil ya. Ini milik keluarga. Ini kan juga Punya keluarga. iya, ini bikinnya Oh, bertiga. oh bertiga. Iya. Ya, ya. Jadi kalau harus bikin ya air. Kalau nggak bikin nggak bisa menanam. Itu loh sebenarnya. Pupuk tadi itu namanya Ponska. pupuk yang di sini Ponska, bukan mutiara. Yaitu kataku mutiara itu dimasak dikasih gula sama santan. Katanya kalau jengkal memang ada mutiara. Oh, dia rupanya pemarah, guys. Ada yang namanya mutiara itu juga namanya. Ini sudah bisa. Yang 40 kilonya 650. Kok itu ya? Apa? Tadi ada durinya itu. Itu kalau masih ada durinya itu kenapa? Belum tua. Aduh, iya ada durinya. Iya, kalau berduri belum dipanen, teman-teman. Ya, mungkin teman-temannya lebih tahu daripada aku. Oh, enak ya. Kayak benar-benar ada di sawah gitu. Oke, sahabat tani, terima kasih dari tadi sudah ngikutin kami di Desa Morbotoh ini, tepatnya milik Mas Mukhlis. Insya Allah nanti kami akan datang ke sini kalau terong-terong itu sudah berbuah. Salam tani.